Oke, nama saya Yohanes Fernando Longa, NIM saya 20110075. Oke, kali ini kami akan menjelaskan tentang panduan penyusunan BPC, modifikasi aktivitas atau proses. Oke, kali ini saya akan menjelaskan di bagian pertama tentang ringkasan. Oke, ringkasan. Panduan berikut dapat digunakan untuk menyusun BPC dengan strategi pemulihan modifikasi aktivasi atau proses dengan tujuan ketika BCP diaktifasi dapat segera dilakukan di rumah. Pelaksanaan aktivitas KDR atau di lokasi alternatif selain dari tempat kerja yang permisnya dimiliki atau dalam kondisi organisasi. Tujuannya, dengan mengikuti diagram ini, setiap personel diharapkan dapat mengidentifikasi, memodifikasi yang dapat dilakukan terhadap proses yang dijalankannya untuk kemudian memberikan usulan kepada pimpinan unit kerja untuk proses tujuan dan persetujuan. Modifikasi yang disetujui kemudian dikembangkan menjadi BCP yang disusun bersama dengan tim BC dengan tujuan agar ketika diaktifasi personel dapat segera memindahkan aktivasinya di rumah mereka atau KDR atau ke lokasi alternatif. Oke, untuk prosedurnya, di sini mulai ya, dari proses mulainya dia akan lanjut ke proses ini ya. Yang kedua, dia PM tetap dapat menyediakan masukan saat pembatasan sosial. Oke, dia akan proses lagi ke bagian 2B, bisa dimasukkan, diterima di rumah pelaksanaan aktivasi. Setelah dia masih bisa proses lagi dan bisa ke hasil akhir ya. Untuk hasil akhir, agar PM tetap dapat menyediakan masukan ke rumah pelaksanaan aktivasi. Sedangkan dia masih bisa proses agar masukan dapat diterima di lokasi alternatif. Dan hasil akhirnya agar PM tetap dapat menyediakan masukan ke lokasi alternatif. Oke, yang selanjutnya di bawah bagian ini dia masih bisa proses lagi ya, yaitu PM alternatif dapat menyediakan masukan dan hasilnya itu dia tidak bisa proses lagi, yaitu aktivasi tidak dapat dimodifikasi lagi. Perkenalkan, nama saya Markus Hameka, NIM 20110018. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur. Pertama, tentukan apakah PM tetap dapat menyediakan masukan yang dibutuhkan oleh PA untuk melakukan aktivitas dalam kondisi pembatasan sosial. Jika PM tetap dapat menyediakan masukan yang dibutuhkan, tentukan apakah PM dapat menyediakan atau mengirimkan masukan ke rumah PA atau tidak di lokasi alternatif atau premis berbeda yang dimiliki atau dalam kendali organisasi. Yang berikut, penentuan lokasi alternatif perlu dipertimbangkan kemungkinan pembatasan sosial atau karantina wilayah juga diberlakukan di wilayah lokasi alternatif karena lokasi alternatif dapat berfungsi efektif hanya jika di wilayah lokasi alternatif berada tidak diberlakukan pembatasan sosial dan karantina wilayah. Kemudian yang ketiga, jika PM alternatif ini tersedia, susun BCP dengan modifikasi pemanfaatan PM alternatif agar dapat ketika diaktifasi maka masukan disediakan atau dikirimkan oleh PM alternatif ke rumah PA atau ke lokasi alternatif. Yang berikut, dalam situasi PM tidak dapat tetap menyediakan atau mengirimkan masukan dalam kondisi pembatasan sosial. Tentukan apakah tersedia PM alternatif yang dapat menyediakan atau mengirim masukan ke PA
atau lokasi alternatif. Jika PM alternatif ini tersedia, susun BCP dengan modifikasi pemanfaatan PM alternatif agar ketika diaktifasi maka masukan disediakan atau dikirimkan oleh PM alternatif ke rumah PA atau ke lokasi alternatif. Nama saya Dimas Rizwanda Arkiang, NIM 17110052. Saya akan menjelaskan kiat praktis penyusunan BCP. Pertama, tentukan modifikasi yang akan dilakukan, baik berkaitan dengan MP, PK, DP, PP, PA, maupun aktivitas atau proses yang akan dimodifikasi ketika BCP diaktifasi. Yang berikut, tentukan mekanisme modifikasi, langkah, tahapan, dan tindakan modifikasi yang dijalankan. Ketika BCP diaktifasi, siapa saja para personel termaksud para pihak eksternal yang terlibat serta tugas masing-masing dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Batasan dan atau asumsi agar dimodifikasi dapat dijalankan ketika BCP diaktifasi. Yang berikut, tentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilan modifikasi ketika BCP diaktifasi, siapa personel yang melaksanakan tinjauan dan evaluasi, dan siapa yang memutuskan tindakan yang perlu diambil jika workaround ternyata harus dilakukan, serta mekanisme koordinasi yang dilakukan dengan tim BC. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Ivan Putra Skala, NIM 20110010. Di sini saya akan lanjutkan kiat praktikum penyusunan BPCP. Yang pertama, cantumkan daftar nama, nomor kantor, kontak, nomor yang dapat dihubungkan pada jam kerja dan bukan jam kerja, dan alamat email seluruhnya, pihak terlibat, dan alamat lokasi siang masing-masing pihak ketika BCP diaktifkan. Yang kedua, karena modifikasi setelah BPCP diaktifkan ditunjukkan agar aktivitas dapat dikerjakan di rumah PA atau di lokasi alternatif BPCP. Juga perlu dilengkapi sesuai dengan panduan penyusunan BPCP, KDR, dan BPCP kerja di lokasi alternatif. Sekian dan terima kasih.